Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Reinhard Gabriel Mars Ketaren dengan NIM 220553114. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan pada bagian bab 11, yaitu pada proses kimia, di mana saya mengambil referensi dari buku Handbook of Manufacturing Process yang ditulis oleh James K. Brown. Yang pertama ada proses batch secara umum. Pada proses ini di mana bahan diproses dalam jumlah tertentu di dalam peralatan prosesnya, dan semua bahan itu diproses dan disimpan bersama sampai seluruh tahapan selesai. Proses ini umum digunakan untuk penelitian, pengembangan ilmuwan, dan eksperimen karena memiliki kondisi yang proses yang lebih dapat mudah divariasikan antara batch, dan juga banyak diterapkan pada industri kimia, khususnya pada bagian farmasi. Selanjutnya ada proses berkelanjutan secara umum. Proses ini memiliki bahan baku itu dimasukkan secara tahap ke dalam peralatan proses, dan proses ini dilengkapi dengan sistem otomatis untuk memantau dan mengatur seperti laju aliran, tekanan, dan suhunya. Proses ini juga lebih ekonomis untuk per unit produk untuk produksi skala besar, dan peralatan yang digunakan pada proses ini lebih kecil. Ini ada proses pemisahan. Pada proses pemisahan ada proses distilasi. Proses distilasi ini adalah cara untuk memisahkan komponen-komponen cairan dengan memanfaatkan perbedaan titik-titiknya. Seperti gambar di samping pada gambar 11C1, ini adalah representasi skema distilasi yang sederhana. Selanjutnya ada pada gambar 11C2 seperti di atas. Ada dua gambar. Yang gambar pertama itu ada gambar pelarut yang bersentuhan dengan pelarut yang mengalir ke bawah di dalam menara. Dan pada gambar bagian B, ini adalah tempat pelarut mengalir ke bawah melalui rak dan bagi. Selanjutnya ada proses ekstraksi. Proses ekstraksi ini adalah proses pemisahan secara tidak langsung untuk cairan campuran yang digunakan ketika distilasi. Selanjutnya ada proses ekspresi. Proses ekspresi ini terdiri dari pengepresan cairan yang tergandung dalam bahan padat dengan berbagai metode. Itu ada kristalisasi. Proses kristalisasi ini di mana zat yang terlarut dalam larutan ini seringkali dapat dipisahkan dari pelarutnya melalui kristalisasi, yaitu pembentukan partikel padat dan homogen. Ada kristalisi. Kristalisasi ini pembentukan partikel padat yang lebih homogen. Nah, untuk gambar di layar, gambar 11C7, ini adalah contoh gambar kisaran ukuran partikel yang biasa diterapkan pada beberapa metode pemisahan partikel sampai fluida yang umumnya. Nah, ada proses penyaringan atau sieving. Proses ini umum untuk memisahkan material ke dalam rentang ukuran yang diinginkan. Di gambar di bawah ada dua gambar. Ada pada gambar 11C8A, yang pertama itu adalah saringan silinder, dan yang kedua itu adalah saringan yang berputar. Lalu sini ada proses pemisahan media padat. Ini dikenal sebagai pemisahan media berat atau pemisahan tenggelam yang akum. Kemudian ada pemisahan magnetik. Ini digunakan untuk bertahun-tahun sebagai metode untuk menghilangkan material magnetik dari campuran. Dan ada pemisahan elektrostatik. Pemisahan elektrostatik ini menyatakan bahwa bahan konduktif dan non-konduktif itu dalam bentuk partikel. Ada proses elektrolit. Ini menggunakan arus listrik yang searah atau DC dalam prosesnya. Ada proses elektrotermal. Proses ini yang membutuhkan tingkat panas yang sangat tinggi atau lebih tinggi daripada yang dicapai dari tungku pembakarannya. Ini ada proses pengeringan. Proses pengeringan ini biasa mengacu pada penghilangan sejumlah kecil air atau cairan lain dari bahan padat atau hampir padat. Seperti gambar 11C12, ini adalah contoh skema prinsip pengangkutan pengeringan layar. Selanjutnya ada proses pengukuran-ukuran. Pengukuran-ukuran ini ada proses penumpasan. Penumpasan ini yang sering dilakukan dengan penerapan kekuatan yang kuat secara perlahan. Selanjutnya ada proses penghancuran sekunder. Proses penghancuran sekunder ini dilakukan dengan mesin giling roll dan mesin giling palu, di mana
di mana mesin giling rahangnya ini seperti mesin giling giratori dan mesin giling kerucut. Dan proses menghancurkan. Proses menghancurkan ini dilakukan dengan cara tumbukan atau atrisi yang bertindak abrasif atau menggosok. Selanjutnya di sini ada dua gambar. Yang 11D1 ini adalah contoh mesin penghancur rahang tipe Black, dan yang 11D11 ini adalah sebuah penghancur mesinnya seperti rahang giratori. Ada pembesaran ukuran. Proses pembesaran ukuran ini memiliki beberapa proses. Yang pertama itu metode pengadukannya itu atau granulisasi, di mana partikel akan digoyangkan, diedarkan atau dicampur agar saling bersentuhan dan melekat. Contoh teknik pengadukan pada granulasi ini ada interfluidisasi, ada pencampuran berbagai jenis atau penggulingan. Dan metode yang kedua ada metode kompresi. Metode kompresi ini dimana partikel dipaksa menempel melalui tekanan mekanis. Ini cocok untuk bahan yang memerlukan pembentukan massa atau tablet. Ini ada proses fermentasi. Fermentasi ini adalah proses penguraian bahan organik tanpa oksigen atau anaerob. Ini biasa dilakukan oleh mikroorganisme. Contoh mikroorganismenya itu ada kamir atau yeast, ada bakteri, dan jamur. Di mana proses fermentasi ini sering disertai dengan pelepasan gas. Untuk contoh umumnya, fermentasi gula menjadi alkohol dan karbohidrat. Selanjutnya ada metode pencampuran. Metode pencampuran ini, yang pertama itu adalah mencampur gas dengan gas. Di sini dimana dilakukan dengan menginjeksikan salah satu gas dengan kecepatan tinggi ke dalam bejana berisi gas lainnya. Selanjutnya ada mencampur gas dengan cairan. Di sini gas akan disuntikkan ke dalam bejana berisi cairan dan sebuah mixer. Di gambar sini ada 4 gambar. Ini adalah gambar 11G3, yaitu contoh bilah-bilah pencampuran tipe. Selanjutnya ada mencampur cairan dengan cairan. Proses ini mungkin berbeda untuk cairan yang tidak bercampur dibandingkan dengan cairan yang bercampur. Lalu ada pencampuran cairan sampai padatan, di mana alat pencampur cairan dengan baling-baling atau turbin ini dapat digunakan jika material padat dapat tersuspensi dalam cairannya. Selanjutnya ada pencampuran padatan. Proses ini berbagai peralatan tersedia, di mana peralatan yang dipilih bergantung pada sifat material dan tujuan operasinya. Seperti gambar di atas ada 5 gambar. Pada gambar 11G51 ini adalah macam-macam bau conveyor. Yang pertama itu ada bagian, yang kedua itu ada helixoid, yang pada gambar C ini ada besi cor, yang pada gambar D ini ada gambar jenis pita, dan yang terakhir ada jenis potongan penerbangan. Next, selanjutnya ada proses penyulingan minyak dan petrokimia. Dimana yang pertama itu ada proses pemisahan. Proses ini dalam penyulingan minyak bumi. Proses ini yang membagi minyak mentah menjadi komponen-komponennya. Selanjutnya ada proses konversi. Proses ini menghasilkan produk yang lebih bernilai dari beberapa fraksi yang kurang bernilai yang dihasilkan dari proses pemisahannya. Selanjutnya ada proses perawatan kimia dan lainnya. Proses ini minyak bumi itu meliputi penghilangan sulfur dan kotoran lainnya, di mana penambahan zat aditif dan pencampuran beberapa fraksi dengan fraksi lain untuk meningkatkan kinerja produk. Kemudian ada reaksi kimia. Pada reaksi kimia ini ada reaksi fase gas, di mana gas-gas itu akan dicampur dengan menyuntikkan aliran satu gas ke dalam gas atau gas-gas yang lain. Kemudian ada reaksi gas atau cair. Ini menghilangkan sejumlah kecil konstituen yang tidak diinginkan dari udara, hidrogen atau hidrokarbon, dan gas-gas yang lainnya. Selanjutnya ada reaksi cair atau cair. Ini penggunaan tangki yang diaduk secara mekanis dengan kemampuan perpindahan panasnya. Dan selanjutnya ada reaksi gas cair sampai padat. Ini meliputi reaksi asam dan logam jika perubahan terjadi saat sel elektrolit dan baterainya beroperasi. Seperti pada gambar di layar ada 3 gambar. Pada gambar 11I5 ini adalah contoh reaktor untuk bahan padat, di mana pada gambar itu adalah tanur semen putar dan profil suhu dalam tanurnya. Dan pada bagian B itu adalah reaktor perapian ganda, dan yang C itu adalah tanur vertikal untuk pembakaran kapur. Untuk yang D ini adalah contoh pembakaran kapur,
di mana unggun terfluidasi secara 5 tahap. Pada gambar E, ini adalah tempat pembakaran fluida untuk membanggang besi sulfidanya. Pada yang F ini adalah kondisi dalam tempat pembakaran vertikal yang dimana tanur vertikal tanur tinggi untuk reduksi oksidosi. Dan pada gambar G ini adalah tungku kue garam mekanisme. Pada metode perpindahan panas ada beberapa proses. Yang pertama itu pertukaran panas untuk bahan padat, di mana transfer perpindahan panas dari material padat ini lebih sulit daripada antara fluida. Ada pendinginan dengan udara. Pada pendinginan dengan udara ini kita menggunakan untuk menurunkan suhu cairan dan mengembangkan uapnya. Gambar di samping, gambar 11J21, ini adalah jenis isi tipe percikan, di mana digunakan untuk meningkatkan jumlah kontak antar air yang akan didinginkan dan aliran udara pendinginnya. Ada proses ekstraksi dan pemulihan logam dari biji. Yang pertama itu adalah proses pemulihan atau pemurnian, di mana logam senyawa dalam biji ini akan diubah menjadi senyawa lain yang lebih mudah diolah sebelum direduksi menjadi bentuk logam. Selanjutnya ada proses kimia lainnya atau dikenal dengan absorpsi dengan karbon aktif. Ini digunakan untuk pemrosesan emas untuk melarutkan larutan sianida emasnya. Lalu ada proses paduan. Proses paduan ini kita memasukkan ingot dengan berat yang berbeda dari masing-masing logam penyusun ke dalam wadah pembentuknya. Selanjutnya ada proses esterifikasi. Proses ini adalah reaksi kimia antara alkohol dan asam yang menghasilkan ester ditambah dengan air, di mana alkohol dan asam ini akan dipanaskan bersama dengan sedikit katalis asam sulfat atau H2SO4, di mana ester yang paling umum ini berasal dari asam karboksilat. Untuk contoh esterifikasi ini seperti etil asetat itu akan dibuat melalui esterifikasi antara asam dan etanol. Ini kita sering menggunakan alkohol berlebih untuk mempercepat reaksi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.